melakukan diskriminasi terhadap sawit, dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini. Tentang diskriminasi industri minyak sawit, saya dan Bapak Presiden telah menzahirkan kebimbangan Malaysia dan juga Indonesia terhadap kempen anti minyak sawit. Selamat datang kembali di channel Berita Populer. Indonesia dan Malaysia memperkuat sinergi dalam mendorong peningkatan nilai perdagangan minyak kelapa sawit. Hal itu dilakukan dengan menyepakati kerjasama pembelian palm sludge oil atau limbah sawit Indonesia oleh Malaysia sebanyak 2.000 ton per bulan selama 2 tahun ke depan. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU oleh perusahaan dari kedua negara, yakni antara PT Alam Duta Mandiri dan Dendro Integrasi SDN BHD. Penandatanganan yang disaksikan oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan atau Kemendak, yaitu Bapak Kasan, dan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, yaitu Datuk Zainal Abidin Bakar, dilakukan pada Selasa Februari lalu. Bapak Kasan mengatakan, pemerintah menyambut baik pembelian palm sludge oil Indonesia oleh perusahaan asal Malaysia tersebut. Ia pun berharap produsen Indonesia lainnya mampu memasok permintaan palm sludge oil ke Malaysia. Termasuk juga untuk bisa memasok produk kelapa sawit serta turunan lainnya ke seluruh dunia, ujarnya. Di sisi lain, lanjut Bapak Kasan, melalui kerjasama tersebut, kedua perusahaan diharapkan dapat saling bersinergi mendorong peningkatan nilai perdagangan minyak sawit kedua negara. Bersama-sama kita terus melakukan diplomasi kelapa sawit, mempromosikan kelapa sawit di pasar global, serta melawan isu miring seputar minyak kelapa sawit, ujar dia. Ia menjelaskan dalam 2 dekade terakhir, kelapa sawit memang telah memainkan peranan yang sangat signifikan dalam perekonomian. Sawit dapat diolah menjadi berbagai bahan pangan dan oleokimia. Bahkan palm sludge oil dapat digunakan dalam industri energi, kosmetik, serta barang konsumsi. Contohnya seperti sabun dan sampo. Menurut Bapak Kasan, tidak dapat dimungkiri bahwa di tengah langkanya sumber energi bahan bakar, minyak kelapa sawit menjadi salah satu sumber energi alternatif. Biodiesel merupakan salah satu sumber energi alternatif masa depan, tidak hanya bagi Indonesia, namun juga bagi negara-negara di dunia. Sebab selain harga yang relatif murah, juga ramah lingkungan, jelasnya. Bapak Kasan memastikan pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya akan terus bersinergi mendukung peningkatan industri kelapa sawit dalam negeri. Peningkatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan atau sustainable di tengah gencarnya sentimen dan kampanye negatif. Adapun pada tahun 2020 lalu, ekspor Indonesia ke Malaysia untuk produk minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya mencapai 945,03 juta dolar Amerika Serikat. Nilai ini naik menjadi 15,11% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 820,97 juta dolar Amerika Serikat. Nah, gimana menurut kalian? Silakan komen untuk kemajuan bangsa Indonesia dan jangan lupa klik subscribe.